Baik, terima kasih Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam bahagia. Semoga berkat Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Amin ya rabbal Amin. alamin. Baik, Bapak, Ibu, guru maupun tenaga kependidikan SD Kristen Battle yang saya hormati, yang sudah meluangkan waktu juga menyediakan link Zoom, gitu ya, sehingga ini sangat menginspirasi kami di dalam melaksanakan penyerahan mahasiswa program Kampus Mengajar 2 di SD yang Bapak Ibu pimpin begitu. Perkenalkan, nama saya Bu Yulianti. Saya ditugaskan sebagai dosen pendamping lapangan untuk program Kampus Mengajar 2 tahun ini begitu. Kiranya pada kesempatan ini saya akan mengenalkan juga mahasiswi ya, semua mahasiswi yang akan siap mendampingi Bapak Ibu, siap membantu Bapak Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Juga nanti mahasiswi ini akan membantu Bapak Ibu dalam mengadaptasikan bagaimana pelaksanaan teknologi dalam proses pembelajaran di FR 21 ini. Gitu. Untuk memperkenalkan yang pertama, monggo Mbak Karen bisa mengenalkan dulu. Silakan Mbak Karen. Baik, terima kasih Bu Yuli. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati. Terima kasih banyak atas kesempatannya yang diberikan pada hari ini. Alhamdulillah dapat melaksanakan virtual meeting bersama-sama. Perkenalkan, saya Kareninda Ahda, biasa dipanggil Karen. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Harapannya semoga kami semua dapat mendapat bimbingan juga dari Bapak Ibu sekalian dan juga kami dapat bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan pengembangan literasi dan numerasi yang ada di SD Kristen Battle ini. Terima kasih Ibu. Baik, kembali kasih Mbak Karen. Panggilannya Bu Karen atau Mbak Karen ini ya. Kalau sudah saya serahkan nanti Bu Guru ya jadinya ya. Mohon izin ya Pak Dani, Pak Agus, Bu Lydia, Bu Rista. Mungkin ini ada guyonan-guyonan begitu. Siap. Oke, apunten. Baik, selanjutnya Mbak April, monggo silakan. Ya, terima kasih Bu Yuli. Selamat siang, perkenalkan nama saya Abilisa Putri Magda Adu, bisa dipanggil Abel. Saya dari Universitas Dinamika Surabaya, dari jurusan S1 Sistem Informasi. Baik. Terima kasih Mbak Abel. Selanjutnya Mbak Dianita Putri, silakan. Baik Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Sampun, sudah. Terima kasih Bu Yuli, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah Daerah Kristen Battle. Perkenalkan saya Dianita Putri, biasa dipanggil Dian. Saya dari Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Surabaya UNESA. Di pertemuan yang pertama ini, saya berharap kami dari tim kampus pengajar bisa mengimplementasikan segala pembekalan yang sudah diberikan di Kristen Battle ini. Terima kasih, Ibu. Baik. Kembali kasih Mbak Dianita. Selanjutnya akan saya perkenalkan Mbak Rifka. Monggo Mbak Rifka. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rifka Miftahul-Jannah dari Universitas Trunojoyo Madura dari Prodi Ekonomi Syariah. Terima kasih. Baik. Berikutnya Mbak Ayi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya akan mengenalkan diri. Nama saya Ayu Prisca Andana. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Harapannya saya dapat membantu siswa-siswa yang ada di sana. Terima kasih. Ya, baik Mbak Ayi, semangat. Selanjutnya satu lagi nih Mbak Rodia. Mana ya Mbak Rodia? Oh, Mbak Rodia, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat pagi Bapak, Ibu Guru Kristen Battle. Perkenalkan, nama saya Rodia, biasa dipanggil Dia. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama. Prodi saya S1 PG PAUD, anak usia dini. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ini mahasiswa yang siap bertempur, siap mendukung, dan siap membantu Bapak, Ibu, guru ataupun kepala sekolah SD Kristen Battle dalam bidang administrasi maupun manajerial sekolah. Gitu nih. Kurang lebih itu tadi terkait dengan perkenalan mahasiswa kami. Tentunya di dalam mengawali penyerahan mahasiswi kami untuk melaksanakan observasi dan kegiatan yang nanti hingga bulan Desember, tanggal 18 Desember baru ada penarikan mahasiswa kembali. Pastinya di sini ada bentuk-bentuk kesepakatan bersama yang akan dibangun bagaimana mahasiswa kami ini benar-benar bisa mengeksplor, bisa membantu totalitas dan mendukung juga kepala sekolah dalam bidang administrasi maupun manajerial, serta bagaimana mahasiswi-mahasiswi ini juga bisa membantu Bapak Ibu guru, tenaga pendidik maupun non-kependidikan dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Pasti kami juga butuh bimbingan, butuh saran masukan dari Pak Dani, dari Ibu Nancy selaku kepala sekolah, dari Bu Eko, dari Miss Rista, dari Mas Pak Agus, ya, dan Ibu bagian kemahasiswaan tadi Bu Umi ya, Bu Umi. Okay. Mohon saran masukannya, mungkin yang perlu kita sepakati bersama di awal ini apa, sehingga nanti di dalam menjalankannya mungkin akan lebih baik begitu. Monggo layar saya berikan kembali kepada Pak Dani. Baik, terima kasih Bu Yuliati atas perkenalan serta hal-hal yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya kami persilahkan pada Bu Ninsi Rosita Utami untuk secara formalitas menerima teman-teman mahasiswa kampus mengajar di SD Kristen Battle Surabaya. Pada Bu Ninsi kami persilahkan, monggo. Terima kasih Pak Dani untuk waktunya. Juga terima kasih kepada Ibu Yuliati sebagai dosen. Mohon izin Ibu, agak lupa. Mohon izin sebagai dosen pembimbing lapangan mahasiswa program kampus mengajar angkatan 2. Dan terima kasih atas kepercayaannya dari SD Kristen Battle untuk memberikan anak-anak asuhnya untuk bisa di tempat kami, ya. Kalau tidak salah dulu istilahnya itu PPL. Mohon izin apa sama dengan sekarang? PPL, benar. Oh iya ya, PPL. Dulu saya sekolah pakai PPL. Sekarang namanya program kampus mengajar. Nggih, mohon izin. Mengajar, nggih. Ya. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada 6 mahasiswa yang ada di Jawa Timur yang sudah mau bergabung bersama kami di SD Kristen Battle. Harapannya bagi mahasiswa di tempat kami bisa menerapkan pembelajarannya di kampus dan pembelajarannya real di sekolah kami yang akan didampingi oleh guru-guru kelas kami di tempat ini. Biarlah selama bulan Agustus sampai Desember nanti mahasiswa-mahasiswa yang ada di tempat kami bisa meningkatkan kreativitas mengajar
di lapangan yang nanti akan menjadi guru sama dengan kami. Harapannya seperti itu. Apabila nanti anak-anak kami di SD Kristen Battle beserta Bapak Ibu guru mungkin ada kelemahan, ada kekurangan, mari sama-sama kita mengisi sama-sama untuk meningkatkan peserta didik kita agar seperti prinsipnya yaitu belajar merdeka. Karena di masa pandemi ini untuk keterbatasan pembelajarannya itu tidak seperti tatap muka. Jadi bagi mahasiswa baru, teman-teman program mengajar kampus supaya memahami, saling mendukung, saling membantu sehingga tercipta belajar merdeka. Itu aja yang saya berikan, yang bisa saya sampaikan bagi teman-teman semuanya. Selamat belajar di kampus. Lupa lagi. Program kampus mengajar angkatan 2 sama-sama dengan kami semuanya. Itu aja, mohon izin Ibu Yulianti agak kebingungan mau bicaranya karena sudah lama tidak pernah jadi mahasiswa. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Itu aja yang bisa saya berikan. Saya silakan kepada Pak Dhani sebagai host pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bu Nensi Rosita Utami selaku Kepala Sekolah BLT SD Kristen Battle Surabaya. Perlu kami sampaikan pula Bu Nensi Rosita Utami ini berinduk di SMP Kristen Battle Surabaya. Beliau sebagai Kepala Sekolah di SMP Kristen Battle Surabaya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini di SD kebetulan kita kurang SDM yang secara administratif bisa dijadikan kepala sekolah. Sehingga kepala sekolahnya kita mohon bantuan pada Bu Nensi Rosita Utami. Bu Yuliati, perlu kami sampaikan sedikit profil di SD Kristen Battle Surabaya. Satu, sekolah kami berada di Jalan Tambak Anakan, nomor 9, 11, dan 24 Surabaya, dekat dengan Gor Tambak Sari, dekat juga dengan Rumah Sakit Suwandi. Yang kedua, sekolah kami di sini satu yayasan, ada TK, SD, dan SMP dalam satu lokal. Untuk SMP berada di depannya SD, sedangkan SD dan TK berada dalam satu lokal. Yang berikutnya, mungkin sedikit kaget, begitu tadi adik-adik mahasiswa melihat Bapak Ibu guru yang berada di sini, kok ada yang salam, ada yang berjilbab, katanya sekolah Kristen Battle begitu. Satu yang kami bangun di sekolah ini adalah Pancasilais. Jadi banyak juga tenaga pendidik yang beragama Muslim. Tetapi satu hal yang tidak kami bahas di dalam proses pembelajaran yaitu ideologi tiap-tiap agama. Kami tidak pernah membahas itu, namun kita membingkai itu semua dalam ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak selalu menghargai kami yang beragama Muslim pada saat kami beribadah, begitu pula pada saat anak-anak kami serta teman-teman Bapak Ibu guru yang beragama Kristen beribadah, kami juga menghargai pula, bahkan kami turut serta untuk menyiapkan segala perlengkapan untuk ibadah. Begitu pula teman-teman yang beragama Kristen dan murid-murid kami semua yang beragama Kristen, pada saat kami beribadah, mereka justru kadangkala sering mengingatkan, waktunya sholat Jumat ini nggak segera diselesaikan pekerjaannya. Ini Pancasilais. Yang berikutnya, untuk proses pembelajaran yang kami lakukan pada saat ini selama masa pandemi sejak bulan April pada saat itu tahun 2020, kami menyelenggarakan proses pembelajaran secara daring. Kami bagi menjadi 3 istilah dalam proses pembelajaran kami. Yang pertama daring, itu adalah pembelajaran yang dilakukan dengan metode menggunakan Zoom meeting. Jadi setiap pagi anak-anak kita jadikan satu
dalam Zoom meeting untuk pembiasaan pagi, yaitu renungan pagi. Selama kurang lebih 15 menit yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru yang beragama Kristen. Setelah 15 menit itu, anak-anak di breakout dalam kelas masing-masing menjadi 6 kelas, kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jumlah kelas satunya ada 14 siswa, kelas 2 ada 17 siswa, kelas 3 ada 25 siswa, kelas 4 ada kelas 3-nya ada 29 siswa, kelas 4 ada 25 siswa, kelas 5 ada 29 siswa, dan kelas 6 ada 18 siswa. Dari total siswa tersebut, yang mengikuti pembelajaran secara daring atau menggunakan Zoom tidak 100%. Kemungkinan hanya sekitar 40-60% dari jumlah siswa tersebut. Dari situ, maka kita menggunakan istilah yang kedua, yaitu luring. Kita menyebutnya luring. Mereka mungkin kalau di tempat lain mendefinisikan luring itu adalah tatap muka. Kalau kami mendefinisikan luring itu adalah di luar jaringan Zoom. Yang berarti mereka menyimak pembelajaran melalui YouTube, yang kebetulan setiap kita melakukan pembelajaran, kita record, kita masukkan pada YouTube, dan mereka menyimak di YouTube melalui forum Google Classroom. Proses assessment yang selanjutnya, yang ketiga, bagi siswa yang tidak memiliki perangkat untuk daring maupun untuk luring, kita beri fasilitas secara offline, di mana peserta yang mengikuti offline ini besarnya hanya kisaran 10%, di mana kondisi mereka yang betul-betul tidak ada perangkat. Mereka kita beri fasilitas untuk datang ke sekolah, konsultasi dengan Bapak Ibu gurunya. Semester lalu kita sempat menyelenggarakan kegiatan Teacher Roadshow, di mana setelah pembelajaran menggunakan daring, guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lain, yaitu siswa-siswa di kelas-kelas tersebut mereka berkelompok 3-6 orang, guru berkeliling untuk memberikan pembelajaran secara langsung. Namun karena PPKM ini kami belum bisa menyelenggarakan secara maksimal. Yang selanjutnya, untuk muatan lokal yang diajarkan di sekolah kami, ada bahasa Jawa, ada bahasa Inggris. Untuk ekstrakurikuler yang masih berjalan di masa pandemi ini, ada English Conversation, yang kedua ada Pramuka, terus yang sekarang masih diproses yaitu hafalan Alkitab. Yang berikutnya, untuk pendalaman literasi dan numerasi, kami merujuk pada buku literasi dan numerasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, yang kebetulan di sana bukunya dirilis tiap tema atau tiap 1 minggu 1 kali ada 1 buku. Itu kami download dari webnya Kemendikbud. Ada kurang lebih dalam 1 tahun itu sekitar 72 eksemplar buku mungkin. Itu kami sudah download dan kami jalankan proses pembelajaran literasi numerasi itu melalui Google Classroom. Itu untuk tentang asesmen yang kita lakukan di sekolah kami. Sebelum masa pandemi, kita melakukan asesmen dengan model beberapa hal, ada lisan, ada ujian tulis, juga ada praktikum. Namun pada kondisi semacam ini, kita hanya bisa menyelenggarakan ujian portofolio dan penyelenggaraan ujian secara online tertulis menggunakan Microsoft 365.
Beberapa metode kami sudah mencoba, di antaranya kami pernah menggunakan Google Meet, kami pernah menggunakan Google Form untuk proses ujian, kami pernah menggunakan Quiz dan beberapa aplikasi lain. Namun kami meninjau dari efektivitas, ternyata untuk assessment kita lebih efektif menggunakan Microsoft 365, sedangkan proses meeting kita gunakan Zoom, lalu forumnya kita gunakan WhatsApp, dan untuk forum penugasan kita gunakan Google Classroom. Beberapa hal yang masih menjadi problem bagi kami, diantaranya terkait dengan perpustakaan, misalnya pemanfaatan perpustakaan. Sejauh ini hampir 2 tahun perpustakaan kami seolah-olah tidak termanfaatkan dengan baik. Ini kami masih proses melakukan terobosan-terobosan untuk membangun sebuah perpustakaan digital. Ini kami masih merembukan terkait juga proses penganggaran dana dan lain sebagainya. Harapan kami nanti di tahun ini kami dapat membangun sebuah perpustakaan digital. Juga untuk keuangan juga sama. Di bidang keuangan kami juga masih proses membangun administrasi keuangan secara terpadu. 1 tahun kemarin kita sudah bekerja sama dengan BRI untuk menggunakan aplikasi Junio, dan sekarang mungkin nanti di tahun ini kami bisa menjalankan aplikasi tersebut dengan maksimum. Begitu kira-kira profil di sekolah kami. Nanti jangan kaget dengan kondisi kami semuanya. Di sini kami membentuk siswa-siswi kita semacam suasana di rumah. Kalau sudah masuk sekolah, anak-anak kami biasanya, sekolah kami itu sangat kecil sekali. Ukurannya mungkin hanya sekitar 10 atau 10 kali 30-an ke belakang, kalau tidak 40. Saya juga lupa tentang ukuran. Ada 3 lantai dengan kelas yang sangat kecil-kecil. Satu kelas hanya muat kurang lebih 20 siswa. Jadi kelasnya kecil. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa atau Bu Yuliati berkunjung ke sini, melihat di sini seperti bimbel. Kelasnya sangat kecil-kecil. Namun kami dulu pernah berpikir dan sependapat ternyata dengan teman-teman kami bahwa jumlah 20 itu merupakan jumlah yang efektif untuk dipegang oleh satu guru dibanding dengan 36 sampai 40 yang harus dipegang oleh satu guru. Ini jadi kelas kami sangat kecil-kecil. Lalu di bagian lantai 1 biasanya kalau anak-anak hadir ke sekolah, mereka melepas sepatunya di lantai 1, selanjutnya mereka berada di lantai 2 dan 3 itu kondisinya tidak mengenakan alas kaki. Jadi akan merasakan kenyamanan ya seperti di rumah. Di sekolah kami tetap menyediakan bangku dan lain sebagainya lengkap, tapi mereka tidak mengenakan alas kaki ketika berada di atas. Kami tidak punya lapangan outdoor, jadi sekolah kami hanya berbentuk satu gedung begitu saja. Nanti mungkin kalau berkunjung ke sini tahu dengan kondisi itu. Untuk fasilitas perpustakaan kami ada, namun kecil. Terus lab komputer kami ada. Terus untuk studio host Zoom meeting juga kami menyiapkan. Lalu untuk ruang kelas, insya Allah juga sebanyak kelas yang ada. Itu kira-kira Bu Yuliati yang dapat kami sampaikan terkait dengan profil di SD Kristen Battle Surabaya. Oke, Bapak, terima kasih. Tadi sepertinya sudah lengkap sekali ya profilnya ya, mulai dari keadaan siswanya, kemudian
terkait dengan proses pembelajaran baik daring maupun luring, kemudian konsep pembelajaran luring yang memang sudah menjadi karakter atau penciri dari SD Kristen Bethel ini. Kemudian terkait kegiatan-kegiatan atau program-program yang mungkin ada beberapa yang Bapak Dhani tadi sampaikan. Salah satunya adalah rencananya masih pembuatan perpustakaan digital, kemudian mengoptimalkan aktivitas keuangan secara terpadu, adanya English conversation gitu ya, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ini harapannya nanti menjadi kata kunci kali ya buat teman-teman yang lolos dalam kampus mengajar yang ditempatkan di SD Kristen Bethel Surabaya ini, untuk bagaimana bisa belajar, bisa mencari ide kreatifnya, kira-kira apa yang akan dituangkan untuk menjadi sejarah ya di dalam menceritakan atau mengerjakan tugas yang nanti juga akan dilaporkan melalui logbook yang ada di LMS terkait dengan program kampus mengajar ini. Kurang lebih itu menurut saya Bapak. Nanti terkait secara mendalamnya terkait observasi organisasi, struktur organisasi, kemudian program kerjanya, ketelaksanaannya, terus terkait dengan kurikulum pembelajaran, juga bagaimana mekanisme proses pembelajaran selama ini, perangkat pembelajarannya guru, bagaimana instrumen penilainya, dan seterusnya. Mungkin nanti secara mendalam, biar teman-teman dari mahasiswi ini yang akan langsung terjun ke sekolah begitu ya, yang tadi sudah ditegaskan hari Senin sampai hari Jumat begitu ya, hari Sabtunya libur begitu. Nanti untuk jam berapa sampai jam berapa, monggo Bapak mungkin bisa membimbing selama mahasiswa kami itu berkarya di sana gitu, karena mahasiswa ini juga menjadi duta edukasi perubahan perilaku di masa pandemi begitu Bapak, sehingga harus ada gagasan atau ada ide kreatif di dalam menyikapi pembelajaran selama pandemi saat ini. Kurang lebih itu Bapak. Tapi saya sebagai DPL, dosen pembimbing lapangan, mohon maaf sekali mungkin belum bisa langsung beranjang sana ke sekolah Ibu Nancy, ke sekolah Pak Dhani, Pak Agus, dan Bapak Ibu yang lain begitu. Sebenarnya pengen sekali gitu, karena kondisi juga PPKM, kami juga sekeluarga lagi isoman begitu ya, sehingga untuk lebih sehat dan menjaga supaya Bapak Ibu juga sehat begitu. Mohon maaf mungkin waktu bulan ini atau mungkin bulan depan itu kami belum bisa memastikan untuk bisa berkunjung ke sekolah itu, sehingga nanti mungkin koordinasinya kita melalui virtual seperti ini ataupun mungkin melalui video call begitu secara fleksibel terkait dengan apa yang menjadi kendala atau apa yang ingin kami komunikasikan dengan Bapak Ibu guru di SD Kristen Bethel Surabaya. Semoga bisa berkenan dengan model pembimbingan seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Saya kira itu untuk saat ini adalah hal yang paling efektif di masa pandemi ini. Jadi sudah tidak ada kata tidak enak, tidak hadir, tidak begitu juga. Karena memang kondisi yang tidak memungkinkan di masa yang serba teknologi di era Industri 4.0 ini, memang ya mau tidak mau kita harus terbiasa dengan kondisi teknologi seperti ini. Nanti mungkin yang perlu kami garis bawahi terkait dengan adik-adik mahasiswa ini, apakah rumahnya wilayah Surabaya, karena tadi saya mendengar ada yang di kampus Trunojoyo, ada yang di mana tadi? Ini, karena nanti kaitannya sama kalau misalkan kondisi saat ini, mulai minggu ini, sekolah kami sudah semuanya WFO, work from office, jadi agenda WFH tidak kita lakukan, startnya ya minggu ini. Kalau minggu kemarin kami sebagian masih WFH, tapi kalau mulai minggu ini kami sudah mulai WFO.
Jadi kami nanti mungkin perlu tahu juga bagaimana kondisi adik-adik mahasiswa kalau misalkan turut WFO di sekolah itu kejauhan atau tidak, terus apakah setiap hari harus ke sekolah atau mungkin ada waktu-waktu tertentu yang ditentukan oleh dosen pembimbing. Jadi Bapak, leres Bapak, betul. Nanti karena ini kayaknya kemarin juga informasinya semuanya dari Surabaya ya, kurang lebih jaraknya kalau dari waktu itu ada yang paling jauh itu 30 menit ke sekolah, jarak perjalanannya kurang lebih 30 menit untuk ke sekolah. Tapi rata-rata 20 menit, 15 menit sudah sampai ke sekolah, ke SD Kristen Battle gitu Bapak. Sehingga kemarin sebenarnya pengen langsung Anda sana ke sana, terus kemudian melakukan virtual bentuk penyerahan DPL kepada kepala sekolah dan kepada Dewan Guru di SD Kristen Battle. Namun karena kondisi hingga saat ini kami dari DPL Surabaya yang ditugaskan di wilayah Surabaya ini belum mendapatkan surat tugas dari dinas karena ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sangat padat di dinas sehingga perwakilan dari pejabat dinas masih menyanggupi kemungkinan nanti sore baru dilakukan secara virtual untuk penyerahan surat tugas DPL dari dinas yang nanti surat tugas itu akan kami juga kirimkan kepada Bapak atau kepada Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah ya terkait dengan bentuk penegasan status kami dan mahasiswa ini, bahwa mahasiswa yang ditugaskan di SD Kristen Battle ini adalah bukan utusan dari kampus, tapi utusan dari negara, begitu Bapak Ibu. Sehingga apapun yang menjadi tugas pokok ya itu nanti hak dan kewajibannya sudah diatur di dalam buku pegangan mahasiswa, juga ada buku pegangan dosen begitu. Baik, terima kasih. Kalau memang wilayahnya tadi berada di Surabaya, alhamdulillah. Tadi kalau jaraknya ada yang disampaikan paling jauh 30 menit sampai sini, insya Allah di sini ada yang jauh lebih jauh. Pak Agus itu 2 jam dari sekolah, posisi beliau di Lamongan, kadang paling dekat di rumahnya ibunya di Sumput, Triorejo, Gresik. Terus ada Bu Rista, itu kelas 5, beliau dari Wonoayu, Sidoarjo. Jadi ya lumayan juga kalau dari sisi jarak. Jadi tadi saya berpikir ada yang dari Trunojo, jangan-jangan ada yang dari Madura ini. Gitu. Nanti pas waktu ada janjian untuk hadir dengan teman-temannya di sekolah, ternyata ada penyekatan di Suramadu. Nah, ini ya alhamdulillah kalau memang dari sisi tempat seperti itu. Nanti terkait dengan adik-adik mahasiswa ini secara penugasan dari Kemendikbud seperti apa, lalu nanti sepak terjangnya itu yang bagaimana untuk adik-adik ini, nanti mungkin buku panduan atau apa bisa mungkin kami diberi kopiannya, supaya kami nanti tidak kelewat batas ketika kami mengajak mahasiswa untuk turut serta membangun sekolah ini. Yang jelas, apapun nanti yang diagendakan oleh teman-teman mahasiswa di sini, kami di sekolah akan support. Asal hal-hal yang dilakukan, program-program yang akan dijalankan, ada di aturan kami dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada di sekolah. Insya Allah kami tetap akan support. Jadi itu tadi, karena kami sebagai sekolah juga khawatir. Karena ada juga mahasiswa itu, guru lah yang cerita kepada kami, ketika PPL itu kadang dimanfaatkan oleh guru di sekolah tersebut. Begitu. Tapi insya Allah kalau di tempat kami, asal nanti kami tahu koridor-koridor yang harus kami jalankan selaku sekolah tujuan, insya Allah kami akan bekerja sama dengan semaksimal mungkin, dengan taat pada aturan-aturan yang ada. Yang jelas satu, saya juga menyampaikan kepada teman-teman kami juga bahwa sekolah itu adalah, apalagi sekolah kami di SD Kristen Battle Surabaya ini,
kami seringkali melakukan sesuatu hal-hal yang baru, pendekatan-pendekatan yang baru, karena kami menganggap sekolah kami ini juga sebagai lab untuk kami bisa melakukan pembelajaran itu yang sesuai, metodenya yang sesuai, dan lain sebagainya. Karena sejauh ini tidak ada guru yang sempurna dengan salah satu metode, tidak ada guru yang hebat dengan salah satu metode. Kami harus melakukan itu berdasarkan kondisi siswa kami juga. Kondisi siswa kami tadi kami lupa belum memaparkan sekilas. Sebagian secara suku keturunan China sebagian. Ada juga yang Jawa banyak sekali. Terus secara agama mayoritas dari mereka Kristen, meskipun ada yang Islam hanya satu setahu saya. Terus ada juga yang Konghucu, ada yang Katolik. Tapi secara proses mereka berdoa dan lain sebagainya di sini menggunakan tata cara Kristen. Terus yang berikutnya, sekolah kami juga kerjasama dengan Terang Surabaya, di mana Terang Surabaya itu menyelenggarakan bimbingan belajar secara gratis untuk anak-anak. Mereka mensupport untuk sepatunya anak-anak setiap 1 tahun sekali. Mereka mensupport susu, terus roti dan susu untuk anak-anak. Terus mereka mensupport untuk transport Bapak Ibu guru. Jadi itu salah satunya yang bekerja sama di tempat kami. Terus kurikulum yang digunakan di bimbel itu kurikulumnya adopsi dari Singapura. Jadi itu yang berjalan di sekolah kami. Yang berikutnya terkait dengan proses pembelajaran di tempat kami, waktunya. Tadi kalau disampaikan terkait dengan waktu secara formal, kami memulai renungan pagi itu pukul 7.45 sampai pukul 8. Pukul 8 sampai pukul 9.30 itu kita gunakan Zoom meeting dengan anak-anak untuk proses membahas tematik, matematika maupun mata pelajaran. Begitu kira-kira Bu Yuliati dari kami di SD Kristen Bethel Surabaya, kami siap untuk mendukung, untuk mensupport program kampus mengajar dan semoga nanti dapat berjalan secara maksimal di sekolah kami. Baik, Bapak. Mungkin nanti terkait dengan langkah awal karena ini hari tanggal 2, berarti hari kedua ya, karena nanti mahasiswi ini juga akan menyampaikan laporan ya di logbook terkait aktivitas-aktivitas hariannya. Kemudian juga ada aktivitas mingguan, juga ada asesmen penilaian baik dari teman sejawat, karena ini ada jumlahnya 6, berarti nanti misalkan Mbak Abel ini juga akan dinilai oleh teman sejawatnya ke 5 temannya, begitu ya. Terus kemudian ada penilaian dari guru pamong, juga ada penilaian dari dosen, yang mana hasil penilaian itu harus dilakukan secara tertib. Mungkin nanti untuk kejelasannya seperti apa, program-programnya kampus mengajar 2 itu seperti apa, nanti bisa di-sharingkan langsung gitu ya Mbak Karen, karena ini Mbak Karen ditunjuk sebagai teman yang akan mengkoordinir teman-teman yang ditempatkan di SD Kristen Bethel Surabaya, begitu Bapak. Terus terkait dengan file ataupun kopi dari buku panduan kampus mengajar 2 ataupun buku panduan terkait ketelaksanaannya program ini nanti akan diberikan. Mungkin file juga ada. Kalau file saya mungkin langsung berikan, bisa saya kirimkan begitu. Tapi nanti kalau fotokopi mungkin nanti akan dibawa teman-teman saat besok ke sekolah begitu ya. Saat besok ke sekolah. Nah, terkait dengan aktivitas secara mendalamnya sebenarnya ini juga kemarin ada sedikit yang ingin disampaikan dari teman-teman mahasiswi ini nanti terkait observasi sekolah Bapak, karena yang diobservasi itu selain dunia akademika yang ada di sekolah tersebut juga terkait dengan kurikulum pembelajarannya yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Misalkan tadi Pak Agus mengampu wali kelas 4G.
mohon izin, mohon bimbingannya mahasiswi kami untuk bisa dimasukkan atau untuk bisa mengobservasi ya kalau pembelajarannya dilakukan secara luring, tadi informasinya luring dengan mengirimkan beberapa video, mungkin bagaimana supaya mahasiswa ini juga punya kesempatan untuk bisa mengobservasi aktivitas seperti apa sih di dalam pembelajaran yang ditetapkan, kemudian bagaimana kondisinya siswa, mereka juga akan lebih dekat dengan siswa-siswi, begitu. Kurang lebih itu Bapak, karena juga sungkan-sungkan gitu kayaknya ini mahasiswa nanti gimana ya Bu ya untuk mendapatkan data observasi ketika kami sungkan untuk menyampaikan, padahal ini juga menjadi tuntutan kami untuk menjalankan program ini. Ngonten Bapak, kula nuwun ngonten nggih Pak, ngapunten saya menyampaikan. Bukan itu nanti bermaksud tidak perlu sungkan-sungkan, saya kira karena kebetulan di sini guru-gurunya banyak yang muda-muda. Jadi hanya satu ini teman kami yang usianya sudah di atas 40, hanya satu, hanya Bu Eko Suharyani, betul ya Bu ya. Tapi semangatnya luar biasa itu di kelas 1. Yang lainnya alhamdulillah juga masih muda-muda. Jadi saya kira nanti teman-teman mahasiswa komunikasinya bisa lebih enjoy karena seperti Pak Agus misalnya itu kan baru 17. Nanti bisa lebih enjoy kalau komunikasi dengan Pak Agus dan sama teman-teman yang lainnya. Insya Allah kalau dari sisi komunikasi tidak usah sungkan-sungkan. Nanti kalau berada di sini jenengan semuanya turut serta untuk satu mensukseskan proses pendidikan di SD Kristen Bethel sesuai dengan amanat undang-undang. Kalau sudah berada di sini, sudah bagian dari anggota keluarga kita yang ada di sini. Jadi tidak perlu sungkan kalau misalkan bilang Pak Agus, saya perlu observasi kurikulum jenengan. Langsung aja, enggak apa-apa, sudah enggak usah sungkan. Itu kira-kira Bu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman mahasiswa, jangan sungkan-sungkan dengan guru yang berada di sini. Karena kami semuanya, ya itu tadi, jiwanya masih jiwa muda-muda semua. Jadi cara komunikasi kami lebih belak-belakan. Cara nanti jenengan kalau malu-malu gitu, wah kena sama Bu Lydia ini sudah kalau bersuara langsung tek-tek-tek gitu. Jadi ini profil kami semuanya, yang artinya ya kita kebanyakan orang yang tinggal lama di Surabaya, begitu belak-belakannya orang Surabaya, jadi tidak pakai sungkan-sungkanan. Kira-kira begitu, Bu Yuliati. Bapak, terima kasih dengan pernyataan Bapak ini sudah mewakili bahwa mahasiswa kami diterima di SD Kristen Bethel dengan sangat luar biasa, dengan sangat baik sekali. Saya mengucapkan banyak terima kasih begitu Pak selaku dosen pembimbing lapangan. Nah, kiranya nanti pada kegiatan sharing session ya kalau nggak salah, atau mungkin ada aktivitas yang secara insidental terkait dengan pertemuan Bapak, kepala sekolah, mungkin kami, kemudian ada juga mahasiswa, mohon nanti diizinkan ya Pak, atau mungkin bagaimana supaya kita bisa meskipun berjauhan tetap bisa menjalin komunikasi, atau mungkin dijadikan dalam satu grup begitu bisa saja Pak ya, grup WhatsApp nonton ngapunten untuk menjalin biar tidak salah paham kadang ya Bapak Ibu ya, karena kita berjauhan hal-hal apa itu bisa menjadi percikan-percikan yang membuat suatu masalah gitu. Harapan itu semoga tidak ada, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Juga mahasiswa-mahasiswa kami juga bisa beraktivitas di SD Kristen Bethel itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yang Bapak sudah sampaikan tadi. Oke. Terima kasih Bapak. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin ada sharing atau pertanyaan sebelum kita closing dari teman-teman mahasiswa atau dari Bapak Ibu guru mungkin. Tidak ada nih. Pak Karen ingin menyampaikan. Iya Ibu, terima kasih tadi penjelasannya luar biasa sekali ya Pak Dhani. Mungkin hanya terkait observasi saja nih. Mungkin mulai besok apa
kami dari tim kampus mengajar mahasiswi bisa langsung observasi ke sekolahnya? Boleh, monggo. Kalau memang besok kita besok mulai pembelajaran itu jam 7.45. Kalau memang perlu langsung mengobservasi mulai dari proses pembelajaran, besok bisa join di SD Kristen Bethel Surabaya. Kebetulan semua gurunya untuk mulai minggu ini juga WFO. Untuk Pak Agus, besok hostnya siapa kira-kira? Besok hostnya Bu Lydia. Oke, besok mungkin ada yang ingin observasi terkait dengan host di studio kami dan lain sebagainya. Monggo, karena nanti saya yakin ketika sudah berada di sini, salah satu hal yang perlu kami minta bantuan menjadi host. Karena kami sangat terbatas jumlah gurunya. Bu Lydia itu bendahara, tapi terpaksa harus masuk sebagai wali kelas. Bu Umi itu basicnya aslinya kepala sekolah TK. Aslinya memegang operator sekolah, tapi harus kami terjunkan di kelas 3. Jadi seperti itu kira-kira kami kebetulan ya kalau dari sisi tenaga pendidik sangat kurang. Jadi itu nanti salah satu yang mungkin bisa teman-teman mahasiswa untuk turut serta membantu kami di sekolah ini. Boleh kalau memang mulai besok, monggo. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Dari saya cukup, Yuli. Baik, mungkin dari Mbak Rifka atau Mbak Dianita, Mbak Ayi, Mbak Abel, Mbak Rudiah, ada yang ingin ditanyakan? Mbak Ayi ya, silakan Mbak Ayi. Cukup jelas Bu, tidak ada yang ditanyakan dari saya. Oke, baik. Ada lagi? Sudah ya, sudah cukup ya. Mungkin nanti akan bisa menyampaikan secara ini ya, secara langsung di sekolah ya. Oke, baik. Sudah Bapak? Oke, baik, terima kasih. Sebagai penutup sekaligus doa untuk penutup, kami mohon Bu Kepala Sekolah PLT, Bu Nancy Rosita Utami, untuk berkenan memberikan kata-kata penutup sekaligus doa sebagai closing pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Pak Dhani, kepada Ibu Yulianti beserta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Terima kasih sudah sangat jelas ya yang sudah disampaikan sama Pak Dhani selaku Wakil Kepala Sekolah di SD Kristen Bethel. Saya berharap kerjasama yang indah ini baik di dalam maupun baik di luar terjalin mesra sekali. Ya. Tujuannya sama untuk meningkatkan anak didik kita. Apabila di luar Bapak Ibu ketemu dengan kami atau pas di tengah jalan, ayo kita saling menyapa ya. Kita adalah satu saudara yang tujuannya sama untuk meningkatkan peserta didik kita. Yang kebetulan para mahasiswa ditempatkan di sekolah kami. Ya, itu aja yang bisa saya berikan. Dan terima kasih atas waktunya yang indah ini. Sebelum kita akhiri, kami yang beragama Kristen, saya berdoa secara agama Kristen bagi mahasiswa dan Ibu Yuliati bersama rekan-rekan yang beragama selain Kristen bisa beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Berdoa kita mulai. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas kesempatan yang indah ini kami boleh bersama-sama secara Zoom dengan rekan-rekan baru kami yang Tuhan tempatkan untuk belajar bersama-sama dengan kami mulai hari ini hingga sampai bulan Desember. Baik bagi Bapak Ibu guru kami di tempat kami, juga mahasiswa kami, di belajar bersama-sama kami berharap Tuhan memberikan perlindungan, kesehatan, sehingga pas pada waktunya mereka sudah menyelesaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan
semuanya berjalan dengan rencana Tuhan. Terima kasih atas waktu yang indah ini. Kami juga sudah mengawali, juga kami mengakhiri bersamamu Tuhan. Semua ampuni segala dosa kami, sehingga kami masih layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan yang Maha Kasih, Allah yang selalu menyertai kami. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Dani. Baik, terima kasih. Kami sampaikan pada Bu Nensi Rosita Utami, selaku Kepala Sekolah PLT SD Kristen Bethel Surabaya, juga pada Bu Yuliati selaku dosen pembimbing, dan pada teman-teman mahasiswa yang telah join pada kesempatan siang hari ini, serta Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu pada kesempatan hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan yang kita lakukan hari ini betul-betul pertemuan yang membawa manfaat, barokah untuk tujuan kita bersama-sama. Dari kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani, Bu Nensi, Pak Agus, Bu Umi, Sama-sama Ibu. Bu Rista, Bu Eko, mohon izin dulu. Siap. Silakan. Terima kasih Bu Yulianti. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Izin live. Boleh live, monggo.